Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro membuat saya memiliki 3 pertanyaan pada diri saya sendiri, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid saya sebelum saya mempelajari modul 1 ini? 2. Apa yang berubah dalam perilaku dan pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1 ini? Kemudian yang ketiga adalah apa yang dapat saya terapkan di pembelajaran saya yang sekiranya mencerminkan pemikiran KHD. Apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Di sini, guru lebih mengambil alih pembelajaran dan membiarkan siswa duduk tenang dan mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru. 2. Pembelajaran terfokus pada ketuntasan belajar atau KKM. Guru lebih memikirkan siswa tuntas dalam pembelajaran dan tidak memikirkan bagaimana siswa itu menerima pembelajaran atau memahami pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini sering sekali guru lebih mempercayai dirinya bahwa dia sudah memahami anak, padahal anak itu memiliki karakteristik yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda. Yang keempat adalah siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru membuat siswa lebih pasif, dan kegiatan belajar yang membosankan membuat anak menjadi memiliki motivasi yang rendah. Kemudian yang kelima adalah suasana tenang, tertib, fokus pada guru. Itu yang sering saya lakukan. Saya lebih senang dengan pembelajaran saya merasa nyaman dengan anak tenang, tertib, tidak berlarian, atau mendengarkan ketika saya memberikan pembelajaran. Itulah yang saya pikirkan pada saat pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. 2. Apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1 ini? Yang merubah pemikiran saya pada pembelajaran ini adalah 1. Saya merubah pembelajaran saya yang tadinya berpusat kepada guru sehingga beralih kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Yang kedua, mengetahui karakteristik belajar anak. Di sini, saya ingin memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar anak, dengan kemauan anak dan kemampuan yang dimiliki anak. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik. Seorang guru harus dibuat untuk merancang pembelajaran yang dapat menarik dan memotivasi belajar siswa. Kemudian, memberikan wadah untuk anak menyelesaikan tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya. Jadi, di sini guru tidak boleh menuntut anak untuk menyelesaikan tugas sesuai apa yang diperintahkan oleh gurunya, tetapi membiarkan siswa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan, kreativitas, dan minat mereka. Selanjutnya adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi, guru tidak boleh memaksa anak sehingga anak akan merasa terkekang, tetapi guru menuntun anak sesuai kodratnya, sesuai dengan perkembangannya. Begitulah yang ingin saya rubah dalam pemikiran dan perilaku saya dalam kegiatan pembelajaran ini. Ketiga, apa yang dapat saya terapkan di pembelajaran saya yang mencerminkan perilaku KHD? Yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran saya ketika saya sudah mengetahui tentang pemikiran KHD, maka saya ingin merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat yang ada di tempat saya bekerja.
Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya, saya sebagai guru bisa menjadi among atau menuntun siswa, bukan hanya menuntut siswa. Di sini saya ingin menjadi penuntun yang baik bagi mereka. Kemudian selanjutnya, memberikan keteladanan yang baik bagi siswa saya sesuai dengan apa yang diberikan oleh KHD, bahwa guru adalah seorang teladan, baik itu di depan, di tengah, ataupun di belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan motivasi, sehingga anak didik saya nanti akan memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mampu menyelesaikan segala masalah. Begitu yang ingin saya terapkan setelah saya mempelajari modul ini sesuai dengan pencerminan pemikiran KHD. Maka dari ini semua saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik, tetapi penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan adalah proses anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Terima kasih.